Halo, selamat pagi dari Inggris. Ini jam 8.21 dan cuaca lagi bagus, jadi kita rekam aja hari ini. Saya perjalanan ke kampus dan mau ngajak teman-teman ngobrol tentang transportasi. Jalan kalau saya ke kampus, jalannya tuh selalu menanjak seperti ini. Dan ini pagi ini cuaca lumayan oke karena habis hujan terus agak terang gitu. Jadi warnanya itu kombinasinya bagus, cocok dengan bangunan-bangunan di Inggris yang gaya bata seperti ini ya. Ini pembangunannya sudah lama, bisa lihat teman-teman ya apa, coraknya sama semua. Terus di atas itu yang itu cerobong. Ini menunjukkan bahwa rumah-rumah ini dibangun ketika Inggris masih menggunakan cerobong asap ya sebagai pemanas utamanya. Belum seperti sekarang yang pakai gas, jadi sebagian besar cerobong-cerobong itu sudah nggak terpakai sebenarnya sekarang. Sudah berganti dengan pemanas berbahan gas gitu. Jadi banyak yang udah ditutup lah, atau disumbat, atau di bawahnya disumbat segala macam. Nah jadi kalau nggak tahu nih tahun berapa ya, mungkin 1700-an gitu kali ya pembangunannya masih pakai. Jadi dalam rumah ini ada apa namanya, tungku-tungkunya gitu lah untuk ngebakar, terus nanti asapnya keluar dari sana dulunya. Tapi sekarang udah nggak kepake, jadi udah nggak ada asap keluar lagi. Nah, polusinya juga tinggi. Nah ini juga tembok-tembok tua gitu. Nah, saya yakin sini di zaman Roman gitu ya, tembok-tembok merah ini. Mungkin sekitaran 1500-an atau kurang gitu. Kelihatan dari polanya pakai batu-batu besar. Nah, terus ada kayak nggak tahu tuh. Lihat pola-polanya. Mungkin sudah berapa kali dipugar ya. Sini daerah perumahan gitu sebelum sampai ke kampus. Sebelum cari bus. Nah, balik ke bahasan tentang transportasi tadi. Selama bertahun-tahun tinggal di Inggris, saya sudah hampir coba semua kendaraan umum yang utama ya. Dan kesimpulan saya sampai sekarang adalah, bisa dibilang Inggris memang pelopor dalam berbagai kendaraan ya, terutama kereta bawah tanah. Kalau nggak saya salah ingat, kereta bawah tanah di London atau Tube namanya, itu adalah pelopor yang pertama lah di dunia seingat saya. Nah, cuman secara general bisa saya bilang kendaraan di Inggris, di UK nggak keren-keren banget lah. Level dunia bukan yang top banget. Top ini dalam pengertian adalah selalu tepat waktu, misalnya terjangkau ke semua sudut dan segala macam. Apalagi ya, harganya terjangkau dan sebagainya. Jadi bukan kayak yang keren banget gitu. Ada kendaraan umum tapi nggak di level yang luar biasa. Bagus tentu, lebih bagus daripada Indonesia mungkin sebagian besar, tapi nggak sampai mengagumkan gitu. Nah, pertama perihal opsi kendaraan umum. Jadi opsi kendaraan umum memang banyak kalau kalian tinggal di London, terutama zona-zona di tengah ya, zona 1, 2, 3 gitu, di bagian dalam, di pusatnya. Itu memang kalian punya tube itu kereta bawah tanah. Terus ada bus yang banyak banget jalurnya kemana-mana. Terus ada cycle, mungkin bersepeda segala macam, bisa disewa di setiap sudut. Tapi itu hanya di London. Kota lain jauh berbeda. Bahkan jarang sekali ada kota di luar London yang punya kereta bawah tanah tutup. Seingat saya ada apa ya, Glasgow ya kayaknya ya, atau apa gitu. Nah, bagaimana dengan kota-kota lain? Misal seperti Devon nih, tempat saya tinggal sekarang. Di kota Exeter, ini adalah ibu kotanya Devon. Jadi Devon itu seperti provinsi gitu di selatan barat daya Inggris. Itu ibu kotanya Exeter. Nah, selevel ibu kota saja kendaraan umumnya sangat minim lah. Opsinya terbatas. Pertama memang ada
kayak kereta lah dalam kota gitu. Tetapi jumlah stasiunnya nggak banyak, paling cuman berapa ya, yang di dalam kota mungkin cuma 45, terus agak ke pinggir ada berapa lagi. Jadi kalau memang naik kereta itu untuk perjalanan medium lah. Nah, sedangkan untuk jarak-jarak pendek gitu ya, ke kampus, ke pusat kota dan segala macam, itu mostly naik bus. Dan busnya sendiri di Exeter, yang katanya ibu kota ini, itu busnya sangat terbatas. Dalam artian terbatas, pertama sangat tidak bisa diandalkan, unreliable. Dalam artian jadwalnya itu misal harusnya setiap 15 menit sekali gitu. Kadang dia datang mungkin 20-30 menit atau bahkan 40 sampai sejam gitu. Dan tidak sesuai dengan jam yang kita butuhkan. Jadi di jadwal jam 8.15 gitu, mungkin jam 8.30 baru datang, 8.35. Jadi sangat sulit menerka. Kemudian memang ada apps-nya, ada aplikasi untuk nge-track-nya, tapi juga apps-nya kurang oke lah menurut saya. Nge-track-nya tuh apa, UI UX-nya tuh nggak terlalu nyaman. Kemudian jalurnya banyak yang belum terisi. Kalaupun ada jalurnya, itu satu jalur sekarang cuma ada 1 bus, 2 bus, jadi nunggunya bisa jadi lama banget. Berapa jalur yang punya banyak bus. Kemudian harganya juga menurut saya nggak terlalu oke. Naik bus itu kalau jarak dekat kurang lebih bayar 1,5 pound. Kalau jarak jauh sekali jalan tuh 2 pounds. Nah, kalau dirupiahin 1,5 itu sekitar 30.000. Kalau 2 pound sekitar 40.000. Jadi menurut saya harganya nggak terlalu oke. Mungkin kalau cuma sekali pakai gitu oke lah. Tapi untuk yang rutin itu menurut saya lumayan menghabiskan kos. Bahkan bisa sebenarnya kita kayak langganan berapa bulan gitu, 1 term. Biaya sekitar 200-300 pound. Itu sekitar 4-6 juta kurang lebih. Jadi saya sendiri merasa itu biaya yang terlalu mahal. Saya sendiri sekarang pakai kartu gitu, kartu dari kampus sebagai staff. Itu memang gratis, tapi hanya dari kampus ke kampus. Jadi saya harus tiap hari kalau mau naik yang gratisan, saya harus ke kampus terdekat saya, kemudian pergi ke kampus utama gitu. Nah, sembari kita nyari bus, ini saya mau ngeliatin bagian dalam kampus Exeter. Yang satu lagi yaitu kampus Saint Luke's, dimana sini biasanya bidang kedokteran yang banyak ya, atau medics gitu. Nah, ini kampusnya lumayan tua. Dulunya dia sekolah tersendiri gitu, terus dia bergabung dengan Streatham membentuk kampus University of Exeter. Memang dari awal sih sudah ada ini. Nah, kampusnya enak, di tengahnya ada kayak kebun gitu. Ada yang lagi potong rumput. Menurut saya sih kampusnya lumayan cantik lah ya. Tapi secara ukuran jauh lebih kecil daripada kampus Streatham. Tapi ya mahasiswa juga nggak banyak. Ini mungkin masih pagi, nggak terlalu rame. Mungkin nanti lebih rame lagi. Gak siang tuh orang-orang baru datang di pagi hari. Jadi ada tempat duduknya. Ya, suasananya enak. Nah, ini suasananya. Oke. Nah, ini keluarnya. Dan depan sana orang-orang biasanya kalau mau naik bus. Lihat lupa kayaknya tahun berapa di 1800-an. Ini seingat saya udah lumayan tua. Oke. Ini ada tulisannya Saint Luke's pasti.
Oke. Oke. Ya kurang lebih itulah suasananya. Jadi bus stop di Inggris bentuknya berbagai macam. Ada yang paling sederhana ya cuman tiang gini aja, nggak kasih tahu. Padahal ini harusnya 20 tempat nunggu ya. Ini ada bus datang nomor 257. Tapi bus saya nomor 4, jadi saya nunggu mungkin di belakang sana lagi. Selain bus stop yang bentuk seperti ini yang harusnya ini karena banyak banget seharusnya punya tempat tersendiri, tapi karena lahan yang kecil jadi nggak mungkin membuat apa jenis terminal gitu ya. Nah di seberang sana itu ada yang bentuknya ada apa terminalnya gitu tuh, kotak itu. Nah itu biasanya orang di sana kalau kerjanya bisa tebus segala macam ya tempat duduknya. Cuman nggak semua tempat punya begitu. Ya, tempat ya cuman tiang seperti di sini. Dan busnya daerah sini ini lumayan rame bus. Opsinya lumayan banyak karena jalur utama gitu. Tadi kayak ada berapa nomor nih, banyak banget ya. Yang tadi tak ceritakan ada apps-nya memang untuk nge-track baru-baru ini. Ini bus yang saya tunggu nomor 4. Ini dia banyak ada busnya pagi-pagi terutama karena dia menuju ke kampus. Jadi sebenarnya ditambah jumlahnya. Jadi ada berapa? Ada 6 kalau nggak salah. Dan bus saya masih jauh. Ini saya yang buat warna biru itu pas saya berdiri itu busnya masih mungkin 4 stop lagi sudah sampai sini. Dan ujungnya ada di kampus Exeter. Gitu. Jadi nomor 4 ini lumayan karena dia banyak pilihan, tapi kayak ini nih. Misalnya dia menumpuk jaraknya cuma 1 atau 2 stop. Ini harusnya dia kejar kan agak jauh-jauh gitu ya. Karena ini pasti akan percuma nih. Nah, dia bertumpuk gitu. Nah, di sini kita bisa di apps ini bisa tadi ya ngecek langsung live map, bisa juga untuk beli tiket gitu. Dan harganya sih menurut saya nggak murah ya. Sekali jalan emang 2 pon. Terus kalau daily 4 pon itu ya. Weekly 17 pon. Jadi ya bagi saya sih lumayan mahal. Nah, karena mahal itu banyak orang opsinya adalah ya jalan kaki aja sekalian gitu biar sehat. Atau ya naik sepeda kayak ibu ini banyak banget sih orang naik sepeda sini yang bawa keluarga gitu. Atau yang sendiri untuk olahraga atau komit itu banyak nih kalau saya tuh ada banyak lewat. Ada yang lagi olahraga, ada yang mau berangkat ke kantor mungkin atau ke kampus naik sepeda gitu ya. Dan karena jalannya nih kalau lihat bentuknya itu naik turun gitu hilly, banyak yang pakai sepedanya tuh e-bike gitu ya, jadi ada bantuan elektriknya itu. Jadi salah satu opsi terbaik sih mungkin adalah sepeda ya, meskipun banyak juga yang bawa mobil kayak gini, mobil pribadi ini susah kalau mau ke kampus karena dia nggak bisa lewat pusat kota, dia harus berputar gitu. Jadi banyak yang opsinya ya bawa sepeda kayak gini. Dan di depan gedung ada parkiran lah, jadi bisa nyimpan sepedanya. Ada banyak di sana sepeda-sepeda juga. Beberapa sepeda listrik sih, meskipun nggak kelihatan langsung. Ada sepeda lipat juga. Nah, secara keseluruhan bisa dibilang sebenarnya transportasi di Inggris masih bisa dibilang jelek ya. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama tadi ya, dia kurang reliable. Waktu datang itu sering terlambat gitu ya. Terus kadang dia bertumpuk, jadi kurang bisa diandalkan lah. Kemudian yang kedua tentu karena harganya yang bisa dibilang masih cukup mahal. Kalau sekali 2 kali pakai mungkin nggak terlalu terasa, tapi kalau kita rutin tiap hari pakai bus, saya rasa nggak terlalu enak. Terus yang ketiga karena masih banyak daerah-daerah yang tidak tercapai oleh rute-rute utama dari kendaraan umum seperti bus atau trennya ya. Nah, dan kondisi di Exeter ini kurang lebih mirip dengan berbagai kota lainnya di UK, kurang lebih untuk kota-kota kecil situasinya hampir sama. Walaupun ada yang jumlah
transportasi umumnya sudah banyak, itu mungkin hanya London dan beberapa kota besar lah, seperti Birmingham, mungkin Manchester, Glasgow gitu ya, atau Edinburgh misalnya. Tapi in general memang situasinya kurang lebih sama. Nah, pertanyaannya kenapa saya masih suka pakai kendaraan umum padahal bilang jelek lah di Inggris. Alasannya sederhana sih, karena saya datang dari negara yang jangankan punya kendaraan umum yang jelek, ada saja kendaraan umumnya tidak gitu. Jadi saya dari Bali, di Bali ada sih sekarang namanya teman bus ya, dulu namanya Sarbagita, tapi dia tidak sampai di kota saya di Gianyar, jadi saya hampir tidak pernah pakai. Coba dia sampai ya dan reliable, saya pasti dengan senang hati akan berangkat dari rumah ke kota naik kendaraan umum. Sayangnya tidak ya, jadi di Bali meskipun ada kendaraan umum dia lebih untuk pariwisata, jadi jalur utamanya pariwisata, sedangkan saya tidak tinggal di daerah pariwisata. Nah, itu sih kenapa masih saya gunakan, karena ya saya sangat mensyukuri punya kesempatan untuk menikmati kendaraan umum di Inggris yang meskipun tidak sempurna, banyak kurangnya, banyak hal yang tidak saya suka juga, tapi jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Baik nih, ini kita balik lagi ke St. Luke's. Kalau dari arah sini udah datang, kampusnya cantik juga jadi kelihatannya. Langsung ke tamannya. Oke juga kampusnya. Ini daerah belakang kampus St. Luke juga sore-sore enak nih. Nah, rumahnya ditumbuhin tanaman merah tuh. Terus di sana tuh ada bukit gitu. Nah, kelihatan nggak ya? Oke. Jadi kelihatan tuh. Nah, di pemandangan cantik nih sambil jalan pulang. Oke, sudah sampai sepeda listrik dengan ini baterainya. Oke, ini tampilan sepeda yang baru dibeli, sepeda listrik ya, e-bike, electric bike-nya. Jadi baru aja datang dan barusan dirakit. Ini harganya lumayan menguras kantong lah. Tapi jadi opsi yang lebih murah kalau dihitung selama 2 tahun ke depan dibanding naik bus yang sekali naik tuh 40.000. Kayaknya sih lebih worth it naik sepeda listrik ini. Nah, di sini nanti adalah baterainya ya, lagi saya cas. Kemudian oh ya, ini sepedanya saya dapat harganya ya tadi ya, dia lumayan menguras kantong, padahal ini sebenarnya sudah harga diskon. Jadi ini adalah sepeda bekas display, makanya dia turun harga hampir setengahnya lah, hampir 50%-nya. Nah, 50% aja terusnya masih berat banget nih buat keuangan kita. Dan dia sebenarnya standar aja sih, ada apa namanya, belnya. Kemudian di sini tuh kayak indikator gitu lah di kecepatan untuk membantu larinya. Nah, ini paling termasuk paling ringan katanya, tapi saya sendiri angkatnya lumayan berat, hampir 12 kilo kalau nggak salah. Dia dengan baterai itu bisa ngejalan sampai 20 mil, sekitar 40 kilo gitu. Jadi kalau mau bolak-balik sekali jalannya ya minimal 20 kilo aman lah. Dan kalaupun terlalu berat ya, tanpa baterai pun dia masih bisa jalan, masih bisa kita kayuh secara manual biasa gitu. Jadi sepertinya akan enak, bisa berjalan jauh, karena kayaknya dari rumah ke kampus itu sekitaran
2-3 kilo kayaknya sekali jalannya, yang biasanya saya tempuh dalam waktu 40 menit kalau jalan, naik bus juga. Kalau naik sepeda ini mungkin hanya perlu waktu sekitaran 20 menit sekali jalan ke kampus. Jadi kayak sih akan sangat worth it. Dan harganya tadi meskipun berat di awal, tapi kalau dihitung jangka panjang dia akan lebih murah lah dibanding naik bus setiap hari bolak-balik. Mereknya Pure. Ini kayaknya merek Amerika deh kalau salah. Tapi saya puas sih dengan build quality-nya, oke banget. Semoga tahan lama, minimal 2 tahun ke depan lah, nggak ada kerusakan yang aneh-aneh gitu. Dan nanti ini kalau sudah balik ke Indonesia kita mau jual, karena saya rasa sih harganya 2 tahun depan masih bisa jual bekas, mungkin ya setengah harganya lagi lah. Jadi biayanya akan lumayan murah. Itu dulu hari ini tentang transportasi di UK. Nanti setelah saya pakai berapa waktu saya akan review lagi nih tentang sepeda ini nyaman nggak sebenarnya. Nggak, sepeda di UK worth it nggak sih dibanding kendaraan umum atau jalan kaki misalnya gitu. Oke, see you, bye bye.